Selamat datang di Pustaka Bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, IOS, Intellectual Capital, dan Financial Distress terhadap kualitas laba. Karya Nurmaida Palentin Panjaitan, Afrizal, Misni Erwati. Artikel ini membahas kualitas laba sebagai indikator utama dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Kualitas laba menjadi perhatian penting karena mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang sesungguhnya, serta menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, dan pemerintah. Namun, laba yang dilaporkan tidak selalu merepresentasikan kondisi real perusahaan akibat adanya potensi praktik manajemen laba. Dalam konteks sektor energi yang menghadapi fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi, dan tuntutan transisi energi terbarukan, kualitas laba menjadi isu yang semakin relevan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance GCG, Investment Opportunity Set, IOS, Intellectual Capital, IC, dan Financial Distress FD terhadap kualitas laba secara teoretis. Penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Kualitas laba diukur menggunakan pendekatan akrual melalui Modified Jones Model, di mana semakin kecil akrual diskresioner menunjukkan kualitas laba yang semakin tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dengan desain kausalitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan GCG, IOS, IC, FD, dan interaksi IOS dengan Fed berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Secara parsial, GCG dan IC berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba, sementara Financial Distress berpengaruh positif signifikan. Sebaliknya, IOS dan interaksi IOS dengan Fed tidak berpengaruh signifikan pada taraf 5%, meskipun interaksi menunjukkan kecenderungan moderasi pada taraf 10%. Temuan negatif pada GCG dan IC mengindikasikan bahwa peningkatan skor tata kelola dan investasi pada aset tidak berwujud belum tentu langsung meningkatkan kualitas laba, terutama pada sektor energi yang padat modal dan berisiko tinggi. Implementasi GCG yang mungkin masih bersifat formalitas, serta tingginya biaya investasi dalam pengembangan IC dapat menyebabkan volatilitas laba jangka pendek. Sementara itu, pengaruh positif financial distress menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih sehat cenderung menghasilkan laporan laba yang lebih berkualitas dan stabil. Yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa peluang pertumbuhan belum secara langsung berdampak pada kualitas laba tanpa didukung kondisi keuangan yang memadai. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laba perusahaan energi dipengaruhi oleh kombinasi faktor tata kelola, kondisi finansial, dan pengelolaan aset tidak berwujud. Segera kirimkan naskah terbaik Anda dan bergabunglah bersama kami di Pustaka Bangsa Indonesia. Jangan lupa share ke teman-temanmu.